Dari berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi, udah tidak dianggap bagian dari komisi 1 waktu itu. Gue udah nggak boleh ikut kunker, gue udah tidak punya hak bersuara, kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu, kayak anggota dewan tanpa komisi, tanpa AKD, tanpa apapun. Tapi setelah itu bilangnya gue nggak dikeluarin, itu maksudnya apa gitu. Permintaan lo soal ajudan? Nah, permintaan soal ajudan itu sebenarnya itu mostly rame-rame ya, kayak maksudnya nggak cuma gue gitu, ada banyak banget yang sebenarnya nge-request itu, karena gue waktu itu mau turun di tambang. Dan gue waktu itu mau turun di tambang kasus, bahkan kalau disuruh gue berani bilang masyarakat lebih cepat nyari gue daripada nyari polisi misalnya. Kalau mereka kena masalah, mereka nge-tag gue dulu, baru mereka lapor, minta kita dampingin dulu. Jadi kalau ternyata itu merubah citra, sejak kapan dari dulu ada masyarakat lapor ke anggota dewan? Baliho gue diturun-turunin tuh. Tiap kali gue pasang baliho besoknya hilang, pasang baliho besoknya hilang. Ada yang berani nurunin baliho? Hillary Brigita Lasut. Hai Oji. Luar biasa loh. Sedang mengandung 4 bulan. Gue boleh declare nggak? Boleh. Gue yang declare nih. Gak apa-apa. Sedang mengandung 4 bulan di tengah kesibukan after pemilu. Berarti pas waktu pemilu juga? Iya, kampanye sambil hamil berarti mungkin. Wah, the best itu masa-masa yang mendebarkan dan masa-masa yang juga nggak berat gitu ya. Yang nggak ringan gitu ya. Betul ya. Ya semua perempuan di Indonesia yang hamil mungkin pernah ngerasain ya awal-awal bulan, awal-awal kehamilan seperti apa, dan tiba-tiba harus dihadapkan dengan pileg dan pilpres. Dan dilanjutkan lagi dengan kontestasi pilkada gitu ya. Pilkada, jadi ya udah pasti ya bersyukur ya anaknya kuat. Salah satu contoh produk wanita tangguh Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Tapi apa kesibukan lo? Sekarang. Lo tuh non-aktif sebagai anggota DPR bulan apa waktu itu? Udah dari tahun lalu, kurang lebih bulan September, Agustus sampai September dari tahun lalu. Jadi sebenarnya aku secara pribadi udah tidak di DPR, sudah tidak berstatus sebagai anggota dewan dari Partai Nasdem. Itu sejak tahun lalu, dan aku masuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, partai yang baru. Jadi mostly sekarang kita selain menghadapi ya ada gugatan lah apa dari partai lain ke partai kita untuk disulut, dan juga lagi persiapan untuk pilkada, paling kesibukannya di arah-arah situ aja. Berarti tapi untuk Partai Demokrat yang sekarang untuk Partai Demokrat yang sekarang, karena partai yang kemarin kan sudah berpisah dari sejak akhir tahun gitu. Berpisahnya baik-baik apa enggak? Aku juga kurang tahu ya gimana mendeskripsikannya. Cuma kalau mau dibilang baik-baik harusnya baik-baik, karena harusnya masih baik-baik, ada ya? komunikasi yang baik. Tapi ada ya namanya partai dinamika ya, ada aja tuh yang cuit di mana-mana gitu. Oh, biasa. Ada yang lebih tahu kadang-kadang daripada kita kan. Betul. Tapi di luar aktivitas politik seorang Hillary Brigita Lasut, lo tuh apa sih pekerjaannya? Di luar aktivitas politik sih kan aku founder yayasan ya. Yeah. Jadi setiap hari juga kita ada kasus yang kita tangani. Aku kasih bantuan hukum ke masyarakat, program sosial jalan. Karena background lo tuh hukum ya? Betul. S1, S2, S3 hukum. Tidak terlepas dari sana. Dan sampai gua hari ini berkecimpung di dunia politik pun, politiknya gue tarik-tarik dikit hukumnya gitu. Jadi program bantuan ke masyarakatnya mostly bantuan hukum sama bantuan sosial. Oke. Tetap aja ngurusin orang lain ya. Betul. Di luar aktivitas politik pun ngurusin orang lain gitu. Iya, cuma kalau pribadi memang sekarang sebenarnya lagi disuruh bed rest karena ya Iya. pendarahan 2 kali. Jadi dokter suruh tone down dulu, tim yang banyak jalan. Jangan salahin nanti anakku jadi politisi juga. Karena mengandung di masa saat kampanye gitu. Nanti dibilang politik dinasti lagi. Kalau dia bisa jadi koki juga nggak apa-apa. Oke. Pengen cita-cita yang lain gitu. Oke. First thing first, gue mau ngucapin congratulations. Thank you. Selain tadi lo mengandung, dan congratulations setelah ditetapkan KPU kemarin, you are finally ditetapkan sebagai DPR RI terpilih untuk Dapil Sulut. Betul. Dan caleg DPR RI perempuan paling tinggi suaranya dong. Wah. Se-Indonesia. So, anugerah banget. How you feel? Mostly. Ini walaupun dengan partai berbeda, ini periode kedua ya? Ini periode kedua.
Sebenarnya seneng tapi terharu juga karena ngerasa nggak pantas juga di sisi itu. Kita sulut dari daerah yang kecil ya dibandingkan yang Jawa-Jawa. Untuk bisa ada di posisi ini berarti kan beban kepercayaan tuh besar banget gitu. Orang ngarepnya tinggi banget gitu. Jadi gue takut aja ngecewain. Tapi gue akan berusaha untuk bisa keep up sama their expectations gitu loh. Hil, 310.000. Itu suara tuh semuanya 310.000. Hah? Di luar prediksi lo atau sudah lo prediksikan segitu banyak? Bang, gue nggak bisa prediksi karena gue no money politik kemarin. Literally. Di periode ini? Iya, di periode kemarin juga caleg modal sosmed memanfaatkan IG, FB dan TikTok, dan ternyata setelah gue mencoba coba-coba tes berhadiah ya, uji coba, ternyata yang lo, gue nggak mau dikalahin ya, tapi suara di bawah lo tuh senior semua lo. Iya kayaknya betul, senior banget. What do you think? Sebenarnya sih karena aku juga kaget mendapatkan perolehan suara seperti itu dan nggak pernah juga kepikiran bakal di posisi ini juga. Aku mikirnya ya berarti masyarakat sekarang mungkin udah bisa lebih menghargai dan bisa melihat kinerja wakil rakyat yang benar-benar serius gitu. Nah, periode lalu dapat 70.000-an suara kalau nggak salah ya. Sekarang 300.000-an, 250%. Betul. Dengan posisi gue PAW loh, nggak penjabat saat itu. Jadi taji gue untuk nolongin masyarakat, untuk kasus-kasus hilang semua, nggak punya power sama sekali. Oh ya? Tapi kan setidaknya lo awareness orang terhadap Hillary Brigita Lasut sebagai anggota DPR RI tentu sudah ada dong. Betul. Cuma karena memang gue kemarin gak di jabatan, kan biasanya masyarakat mengenal gue sebagai sosok yang dicari ya untuk menolong kasus-kasus masyarakat. Kayak gue dicari duluan dari polisi gitu. Jadi kalau ada masyarakat kena kasus, mungkin mereka keselew aja nyari gue gitu kan, di Sulut. Di saat-saat tidak ada jabatan itu untuk bisa berkoordinasi dengan aparat, untuk bisa nge-push supaya kasus masyarakat kecil ini bisa cepet beres itu kayak kurang power aja, kurang akses, betul. Jadi ya kayak lo siapa, lo bukan siapa-siapa lagi gitu. Emang partai nggak ngebantu? Kan Partai Demokrat juga kemarin baru dari oposisi ya, jadi 9 tahun dia oposisi. Jadi gue nggak ngerasa dia punya terlalu banyak komunikasi dengan pemerintah, tapi setelah masuk ini kan berarti kita mulai bareng-bareng gitu menanjaknya untuk komunikasi sama yang di dalam. Tapi nanti ada pertanyaan menarik gue, karena berarti lo pindah ke partai yang oposisi. Gue pindah ke Partai Demokrat karena gue tahu bakal dia mendukung Prabowo. Satu statement nih, pindah Partai Demokrat karena dia tahu bakal dukung Prabowo. Tapi tahan dulu, gue masih mau membahas soal 300.000. Jadi apa arti 300 sekian ribu itu menurut lo? Itu tanggung jawab sih, tanggung jawab berat banget gitu. Karena kalau 310.000 orang, berarti ketika mereka mungkin membutuhkan gue suatu saat nanti, gitu, gue harus ada. Gitu. Ketika mungkin mereka ada kasus atau keluarga mereka menghadapi masalah dan ternyata membutuhkan gue, gimana kalau sampai gue ternyata nggak ke-handle gitu 310.000 orang ini. Karena kan mereka suka nanya, gila dari 6 anggota DPR RI di Sulut yang bisa dijangkau dari IG kan gue doang gitu. Betul. Jadi gue jangan sampai ada masyarakat yang gue gak kepegang gitu. Oh gitu, jadi masih relevan kalau disebut caleg modal sosmed? Betul. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan lo sebegitu gampangnya di reach dengan sosial media? Betul. Gak capek? Kalau gue bilang gak capek, bohong ya. Karena tiap hari tuh orang ada aja, dari mau cerai, dia pukulin suaminya, anaknya ada yang diperkosa, sampai mati, segala macam. Itu kan beban orang yang harus gue tanggung gitu. Karena kalau mereka mau langsung ke aparat atau langsung kemana, kadang mereka nggak punya uang untuk pengacara dan lain, mereka nggak paham caranya. Jadi gue harus pakai jabatan gue, pakai resources gue untuk bisa nge-support itu, dan itu mereka jumlahnya banyak banget gitu loh. Jadi capek banget ya, capek banget. Tapi akhirnya gue nggak perlu bayar loh jadi untuk hari-hanya itu yang kayak serangan fajar-fajaran itu gue nggak perlu bayar gitu. Gak kayak yang lain mungkin, seingat dan seterawangan gue gitu. Total suara Partai Demokrat itu di Sulawesi Utara itu 327.000. Dan lo menyumbang 310.000. Dikasih apa sama Demokrat? Dikasih apa ya? Gue sampai sekarang juga belum minta, tapi gue pengennya gue ada di komisi yang sesuai sama passion gue aja gitu. Karena di partai sebelumnya gue sempat diusir
komisi yang sesuai passion gue dipindahin ke komisi yang lain. Karena gue terlalu banyak membuat keributan dengan senior di sana. Oh gitu. Oh ya? Gue tidak bisa nggak bisa diatur dan nggak bisa mungkin nggak bisa dididik sama mereka kali. Jadi mostly gue terlalu banyak musuh kemarin. Gue harus belajar kali ini, walaupun mempertahankan idealisme gue, tapi ya gue juga jangan kebanyakan musuh gitu. Oke. Tapi gue masih penasaran sih, sebenarnya keresahan lo atau motivasi lo untuk jadi berpolitik, ya anak muda nih, 23 tahun, lo tuh caleg termuda lo di periode sebelumnya. 23, gue inget banget bahkan lo mimpin sidang pertama waktu itu dan masih pirang. Ya nggak apa-apa. Kecil pirang gitu. Apa namanya, Gen Z punya cara ya kan, termuda gitu. Sebenarnya motivasi apa sih yang lo bawa? Mungkin Ci, lo sempet aware ya atau tahu waktu cek gue kayak gimana, pasti lo udah ngecek. Gue dari keluarga politik, tapi bokap gue dulu pernah dibikin jadi tersangka kasus. Sedangkan gue kuliah S1, S2, S3 itu di S1, S2, S3 hukum gue adalah dengan membuktikan bahwa dia nggak bersalah gitu loh. Nah, selama ini gue menemukan satu kesimpulan bahwa ternyata lo mau belajar hukum sampai kayak orang gila, tapi lo nggak punya backingan politik, lo nggak bisa apa-apa gitu. Jadi gimana masyarakat tuh bisa hidup gitu di dunia yang kayak gini kalau misalnya dia untuk bisa ditolong aja untuk dapat keadilannya dia mesti bayar kan. Jadi pas gue masuk dunia politik, gue mau buktiin aja gitu loh kalau ternyata orang yang dulu waktu bokap gue minta tolong, minta uang 2 miliar, 3 miliar gitu, ternyata saat gue duduk tuh gue bisa tolongin masyarakat tuh gratis. Gratis. Jadi kayak gue punya motivasi antara dendam atau karena masa lalu gue yang kayak gitu, yang kayak tumbuh besar gue pindah-pindah penjara, jengukin bokap gue. Jadi gue ngerasanya gue pengen maju politik tuh pertama karena itu, pengen ngebuktikan aja dia nggak bersalah. Kedua, gue bisa kerja lebih bersih, lebih bagus, lebih diakui masyarakat dibandingkan mereka yang bacotnya di mana-mana bilang gue anak maling, anak apa gitu. Kayak, motivasinya ini banget ya, pribadi banget ya? Pribadi banget, karena gue pengen ngebuktiin gitu. Kalau ternyata gue bukan orang seperti itu, keluarga gue bukan keluarga seperti itu. Waktu itu heboh, tiba-tiba lo udah daftar jadi caleg di Partai Demokrat. Padahal menurut salah satu anggota partai lo sebelumnya bilang KTA-nya masih ada gitu. KTA-nya masih ada. Gitu. Tapi dari berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi, udah tidak dianggap bagian dari komisi 1 waktu itu. Gue udah nggak boleh ikut kunker, gue udah tidak punya hak bersuara. Kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu, kayak anggota dewan tanpa komisi, tanpa AKD, tanpa apapun. Tapi setelah itu bilangnya gue nggak dikeluarin, itu maksudnya apa gitu loh. Jadi gue udah dinonjobkan. Tapi dibilangnya masih ada. Masih gitu, ada gitu. Nah, gue punya surat bahkan ke Mahkamah Partai waktu itu gue ajuin. Kenapa gue diginiin gitu. Jadi gue waktu itu berperkara di Mahkamah Partai, tapi karena sepertinya belum berjalan juga. Akhirnya ya udah kalau gini terus, jadi nanti setelah gue periode kedua kalau gue nyalon lagi dari situ nanti gue gini lagi kan, gue takut juga gitu loh. Mending gue waktu itu sampai muncul berita ini loh, Nasdem minta KPU gugurkan pencalekan Hillary Lasut karena pindah ke Demokrat. Ya nggak apa-apa lah, biasa itu senior. What happened sih, Hil? Gue pengen tahu deh, boleh nggak lo cerita? Gimana cara ceritanya? Karena ini di kamera dan gue nggak mau digugat. Tapi singkatnya aja. Garis besarnya sih gue mungkin nggak bisa diatur ya. Gue bukan orang yang terlalu bisa menuruti aturan kalau nggak make sense di gue. Kalau gue ngerasa nggak ada faedahnya untuk gue atau masyarakat gue gitu loh, untuk apa gue seperti ini gitu kan. Gue mau nolong masyarakat, kadang gue merasa gue yang ditekan, bukan yang disupport gitu loh. Jadi kalau misalnya ada contoh gue perang sama petinggi yang tinggi banget, bintangnya banyak nih, karena ada masyarakat gue yang jadi korban misalnya. Yang ditelepon untuk ditekan tuh bukan
yang bintang itu. Yang malah gue gitu. Bukan ditekan sih, tapi kayak kenapa sih harus kayak gitu, kasar banget gitu segala gerakannya atau apa gitu, kayak seakan-akan gue tuh kalau jalan tuh nggak ada apa ya, nggak ada nego-nego halusnya gitu loh. Kan gue nggak biasa, gue nggak punya uang juga buat nego-nego halus kayak gitu loh. Yang mau gue tolong juga masyarakat kecil, nggak ada kasus orang gede yang gue mungkin karena gue bisa bilang lo pendatang baru nggak sih? Bisa bisa dibilang mungkin karena lo pendatang baru gitu, tapi masih dianggap junior gitu. anak kemarin sore gitu. Emang iya sih kalau mau dibilang, kalau mau dibandingin sama mereka. Ada yang mengucapkan itu kalau? Ya semuanya juga. Kalau waktu gue kayak marah-marah dikit di komisi, pasti ada yang bilang, cucu saya lebih tua dari kamu gitu. Gue oh ya? Ya iya gitu loh, wajar. Tapi kan gue dipilih masyarakat juga terlepas dari umur gue kan. Jadi harusnya kan 70.000, walaupun waktu itu belum 300.000 ya, 70.000 itu kan masyarakat juga gitu loh. Dan mereka kan mengharapkan gue, masa ya kali gue diam-diam aja gitu. Yang ada nanti gue dibilang sama lagi sama DPR yang lain kan. Sedangkan yang gue punya apa, gue nggak punya duit, gue nggak punya apa-apa. Gue bisa ya menunjukkan kinerja gue. Kalau nggak, gimana caranya gue bisa ngebuktiin gitu. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, kenapa Demokrat? Gue sempat daftar. ini ya. Gue nggak tahu nih nggak apa-apa, tapi sama aja ada di media juga. Gue sempat daftar Gerindra, honestly. Tapi gue ditolak waktu itu. Dan waktu itu awalnya kenapa gue hampir nggak masuk Demokrat, karena waktu itu Demokrat sempat ada kelihatan ada komunikasi sama capres yang sama dengan capres yang sebelumnya di partai gue sebelumnya. Jadi kalau gue keluar dari situ tapi ketemu lagi sama orang-orang itu, gue bakal pusing juga. Jadi pas capres Anies ya waktu itu nggak jadi sama Demokrat, wah gue dapat jalan lulus di situ. Tapi hampir-hampir juga gue udah daftar ke Gerindra, karena gue tahu untuk bisa daftar di partai yang mendukung Prabowo, kan waktu itu kan gue pengen mendukung Pak Prabowo kan. Bahkan sebelum Demokrat deklarasi dukung Prabowo, gue ada ambil ketua relawannya. Jadi emang karena gue gue dari 3 calon itu ya gue pengen mendukung Prabowo aja sebenarnya. Pure itu alasan lo ngambil Demokrat? Apa ada salah satu yang jadi pertimbangan ya? Dan kan ada hitung-hitungan politik. Di partai yang lain udah ada si A, si B, si C. Waktu itu di Demokrat di Sulut nggak ada kursi. Jadi kalau gue masuk situ kursinya punya gue. Dengan hitung-hitungan politik itu, lo ngerasa Partai Demokrat adalah partai yang tepat? Iya, secara hitung-hitungan politik. Setelah hitung-hitungan politik. Beneran tepat setelah itu? Lumayan, 327.000. Iya juga ya. Duduk juga kan gue. Duduk gitu juga. Bahkan lo membuktikan bahwa membuktikan bahwa Demokrat bisa dapat 1 kursi yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Hampir 2 kursi loh kita. Jadi kita hampir 2 kursi sendirian. Partai yang satu lagi cuma beda sekitar 5-10.000. Jadi kayak kalau ada 1 orang lagi aja yang kerja di yang lebih getol lagi nambah 10.000 suara, kita 2 kursi gitu. Kalau Demokrat gak ngabulin pemerintahan lu keterlaluan sih. Gue ngomorin keterlaluan sih, ya kan? Semoga pada denger lah. Harus gue sebar nih. Karena kemarin gue lihat nih di sosial medianya Pak Ketum atau siapa gitu, diperkenalkan ke Pak Prabowo. Iya, terus diperkenalkan sebagai ini Pak caleg dari Demokrat di Sulut dengan suara terbanyak gitu. Pak, ini suara yang paling banyak di Sulut Pak. Di mana? Belum Sulawesi Utara Pak. Oh iya. Masuk, Pak. 300.000 Pak. Berarti masih family kita kalau masuk. Seneng nggak? Ya seneng lah. Kalau kata yang dikomentar kan setidaknya bukan lu yang ngaku saudara sama presiden, tapi presidennya kan presiden terpilihnya nih yang ngomong kita masih family gitu. Saudara. Karena emang secara suku dan secara marga kita masih saudara. Dan itu jadi apa ya? Jadi kebanggaan sendiri lah. Berarti kan lo dinotis. Lo yang butiran debu ini dinotis Pak sama dia gitu. Enggak lah. Kayak Hillary butiran debu. Gua apa dong sama Rengginang? Ya menurut gue kayak gitu. Seneng ya. Lo ngerasa sudah berkontribusi
Belum cukup sih kalau buat ngebalikin kepercayaan masyarakat yang segitunya kan. Gue tahu diri juga, gila gue nggak bayar ini suara murni mereka ke TPS pun gue nggak kasih bensinnya gitu loh. Kalau kontribusi buat mereka ya belum cukup lagi, gue harus melakukan lebih baik lagi gitu. Kalau nggak ya nyesel juga nanti mereka milih gue dan gue nggak mau itu. Kontribusinya harus lebih. Tapi gue boleh nggak nanya? Apa? Modal yang keluarin apa aja? Gue modal itu pertama sosial media, kedua kaos tim sukses, terus gue bikin relawan Prabowo sih, yang bukan gue manfaatkan sih, tetapi gue ajak untuk kerjasama juga membantu Pak Prabowo, selain membantu Pak Prabowo, membantu gue gitu. Jadi gue mostly biaya makannya mereka datang ke rumah gue, jadi rumah gue kayak tiap hari uang lelah. Makanan sih biasanya makanan, kalau kayak kasih duit ke mereka tuh hampir jarang. Paling gue kadang kalau ada acara event gue kasih voucher bensin gitu. Jadi udah langsung dalam bentuk itu. Dan mereka masyarakat Solo udah tahu kalau gue hampir jarang banget lah membantu dalam bentuk uang, harus barang jadi. Iya. Jarang dengan 300.000 itu ya? 300.000 itu. Tapi gue boleh nanya nggak? Modal dalam jumlah uang habis berapa? Dalam jumlah uang habis berapa ya? Ratusan. Kalau kemarin gue habis menghadirkan salah satu caleg, tapi sayangnya nggak berhasil di Jakarta sih memang. Dengan total 10.000 suara tuh dia menghabiskan total 2,5 M. Wah, itu gila. udah canvassing, udah relawan dan lain-lain 2,5 M. Berapa ya? Segitu juga nggak? Buat gue secara pribadi nih, kalau gue pribadi ratusan juta paling udah sisa kehidupan gue di partai di jabatan gue sebelumnya. Nggak, gue enak banget ya karena gue pakai sosmed gitu, jadi nggak terlalu gimana. Sebegitu engagingnya kah pakai sosmed? Iya sih menurut gue, karena gue nggak akan bisa menyentuh orang sebanyak itu gitu. Bener. Follower gue di IG, TikTok, FB patungan udah bisa membuat engagement. Bener. Dan udah bisa membuat mereka memilih gue gitu loh. Hanya dengan membagikan apa yang gue lakukan gitu. Padahal paling kasus yang gue kerjain berapa? Paling 5.000 kasus lah. Atau 6.000 kasus lah bersama dengan tim gue kerjain selama kemarin. Iya. Itu menurut gue kalau tuh suara 310.000, waduh itu luar biasa gitu loh maksud gue. Gue ratusan juta paling berapa, kalau nggak lebih-lebihnya pas dari zaman gue. Ratusan juta, 999 juta nggak? Kayaknya nggak nyampe. Kalau pas zaman sekarang ya. Kan ratusan juta. Kalau zaman ini ya, kalau kampanye ini. Tapi kalau pas kemarin gue di DPR kan gue ada reses. Jadi setiap kali reses ada kegiatan sama masyarakat itu kan dibayarin negara kan. Oh iya betul. Jadi mereka juga nggak ngitung cuma yang sekarang aja, tapi kan mungkin yang dari dulu udah gue lakuin waktu gue menjabat gitu. Artinya kan sebenarnya ekosistem lo jauh lebih mumpuni di periode ini ya. Iya. Ya kan dibanding periode sebelumnya. Betul. Jadi dibanding periode sebelumnya gedean mana? Gedean ini apa gini? Periode sebelumnya mungkin gedean sebelumnya kali. Karena kalau kata orang nih, tahun ini perputaran uangnya lebih tinggi. Oh gitu. Kata orang. Jadi ada salah satu survei bilang bahkan kalau periode sebelumnya 1 dari 3 orang menganggap politik uang itu wajar. Tahun ini periode ini menganggap 1 dari 2 orang menganggap politik uang itu wajar. Oh gitu. Itu survei dari gue lupa lagi namanya, Burhan Mutadi. Oh itu terkenal gitu. Sih. Tapi ya sepertinya di daerah gue tidak terlalu seperti itu karena yang mengeluarkan uang gue kan tahu jelas nih. Yang lain berapa per kepala. Bayangin Ji, 310.000 kalau kali 100.000 ya berapa? 310.000 itu suara. Oh oke. Bisa 310.000. Oke. Gue pikir ada orang yang mengeluarkan 310.000 untuk satu orang. Satu orang di sana 250.000 per kepala. Paketan tandem. Oh gitu. Gue sempet lihat ada masyarakat yang bilang saya dapatnya 250.000 dari sebelah gitu. Dari sebelah. Dan kalau lo bayangin, kalau anggaplah nggak usah 250.000 lah, 100.000 aja. Kali 310.000 gue harus siapin uang berapa Ji? Gila lu. Ya kita kan nggak tahu ya kekayaannya Hillary Brigita Lasut. Wah gila, gue nggak pernah lihat uang segede itu walaupun gue udah jadi DPR kali. Yang mereka bilang punya uang sebaik itu tuh gue heran juga dari mana. Gue nggak pernah lihat uang sebaik. 5 tahun nggak cukup mengumpulkan itu? Mengumpulin juga nggak mungkin. Kalau ada yang bilang ya gaji anggota dewan tuh 500 juta per 5 kali, itu bohong loh. Karena itu bukan gaji, itu reses. Harusnya itu dibagiin ke masyarakat. Dikembalikan ke warga lagi Dikembalikan ke warga. Jadi itu kan gak masuk ke kita tuh loh. Makanya gue ya gini-gini aja. Namanya dana reses. Dana reses. Bukan insentif. Iya, bukan beda. Gaji kita gitu loh. Nah, itu kenapa dikategorikan punya kita gitu loh. Itu kan bukan punya kita gitu. Cuman itu
fasilitas yang digunakan oleh anggota dewan. Memang. Dan itu sebenarnya program untuk masyarakat maksudnya. Karena kan buat mereka, buat masyarakat langsung, bukan buat kita. Iya. Gue tahu kok itu ribut-ributnya masalah uang reses sampai repot ya gitu. Nah, tapi ngomongin sebagai anggota DPR termuda ini kan pengalaman lo dari sekian 5 tahun nggak sedikit dong. Betul. Ya, meskipun nggak cukup 5 tahun. Iya, 4 tahun, 3 tahun. Iya. Gue anggap itu cukup lah untuk belajar peta politik di I've seen too much. Di parlemen di Senayan ini. Sulit gak? Sulit. Nah, ini anak apa? Anak cabe baru kemarin sore udah duduk di Senayan. Udah pirang, masih kecil gitu kan waktu itu dianggapnya kalau gue nggak datang dengan gelar gue, wah gue dokter hukum, gue gini, gue gitu, gue sekarang mahasiswa, gue sekarang ngambil di Harvard segala macam. Kalau gue nggak pamerin semua background gue, kemampuan akademis gue bisa bicara apa di depan bapak-bapak yang ngerasa dia dewa gitu loh, ya ampun, susah juga. Mereka punya anggota dewan apalagi yang sudah berperiode-periode ini punya pride yang luar biasa. Walaupun kadang gue lihat dia ngomongnya juga entah apa gitu loh. Entah lagi ngomongin apa, tapi mereka punya kepercayaan diri bahwa umur tuh menentukan kapasitas lo. Kepercayaan diri dan mindset seperti itu ya. Iya, mindset seperti itu. Seakan-akan gue tuh karena gue pirang dan masih anak seakan-akan gue jangan-jangan itu alasan lo cat rambut hitam lagi sekarang. Iya. Waduh. Padahal udah nggak mau pirang lagi kayaknya. Padahal kayaknya ada ya. Ada nggak sih anggota dewan yang rambutnya pirang juga? Ada sih, tapi mungkin mereka udah terlalu senior atau udah ya kayak biar nggak diomongin aja gitu. Kayak maksudnya. Artinya banyak sekali proses-proses pembuktian yang dilakukan selama 5 tahun ini. Dan gue viral-viral mulu. Berkali-kali gue viral walaupun secara akademis gue tahu jelas kata-kata gue berdasar. Apa yang gue lakukan selalu gue punya dasar hukum yang jelas gitu. Tetap aja kan ada pro kontra terus nih. Dan melewati itu masyarakat gue tetap percaya sama gue gitu. Walaupun ada senior-senior yang ngebayar si A, si B, si C buat nyerang gue lah gitu. Oh ya? Iya, jadi setelah nyerang gue dia dapat project gitu, wawancarain capres, wawancarain petinggi gitu. Jadi, ini sorry banget jadi ngungkit lagi. Termasuk permintaan lo soal ajudan. Nah, permintaan soal ajudan tuh sebenarnya itu mostly rame-rame ya, kayak maksudnya nggak cuma gue gitu, ada banyak banget yang sebenarnya nge-request itu karena gue waktu itu mau turun di tambang. Dan gue waktu itu mau turun di tambang, kasus tambang Mas Sangihe itu masyarakat wakil bupati yang membela itu bareng sama gue mati di atas pesawat dengan misterius. Nanti lo bisa Google, wakil bupati Sangihe mati di atas pesawat dengan misterius. Pas turun udah mati aja gitu. Kan pas itu dia lagi WA-an. 1 minggu itu lagi WA-an terkait kita mau pertemuan, mau bikin surat untuk itu. Terus gue rencana mau turun. Permintaan ajudan lo itu hanya only for that case ya? Iya, waktu itu emang untuk that case. Jadi gue mau ngajuin ajudan, gue mau turun ke sana. Karena waktu itu gue tahu, sorry to say, tapi aparat yang warna satu lagi yang ngejagain di sana kan. Jadi gue nggak mungkin minta dari situ gitu loh. Iya. Jadi gue, oke. Cerita itu yang masyarakat tahu, masyarakat Sulu tahu. Jadi mereka nggak peduli sama kata orang, sama semua bulian di luar. Tapi yang viral kan berbeda kan? Yang viral berbeda. Semua yang viral pasti yang negatif. Karena yang positif viral tuh nggak lama, bentar doang. Yang laku dijual. Yang laku dijual pasti. Padahal waktu itu, coba siapa lagi anggota dewan yang mau turun ke situ? Kayak bokap gue sampai mau nangis bilang, "Hil jangan nih, mama kamu baru meninggal, masa kamu lagi mau ke sana? Papa baru duda berapa lama?" Gila. Duh, kok jadi ketawa sih bapak lo? Gue juga mau ketawa waktu itu lihat, kasihan juga bapak gue baru duda bentar gitu kan. Masa anak ceweknya juga udah mau turun ke sana sendirian gitu loh. Udah gitu temennya yang wakil bupati ini mati pula gitu kan. Jadi ya gimana lo nggak? Waktu itu akhirnya gue coba keluarin surat aja langsung. Iya. Karena gue mau turun sendiri juga masyarakat juga takut, berbahaya. Ya. Tambang kan lo tahu kan pakai nyawa kan berantemnya. Ya, gue juga intinya gue juga belum tentu berani gitu aja ya. Iya. Lo juga sempat ngomong tujuan lo adalah mengubah citra DPR. Betul. Gitu dengan konteks lo kemarin yang lo bilang sesulit itu, berhasil nggak? Ya setidaknya merubah citra gue sebagai anggota DPR. Menghapus stigma orang terkait dengan anggota dewan kali ya. Iya, setidaknya anggota dewan secara pribadi ada yang bisa mereka pegang. Bahkan kalau di Sulu gue berani bilang masyarakat lebih cepat nyari gue daripada nyari polisi misalnya. Kalau mereka kena masalah.
Mereka nge-tag gue dulu, baru mereka lapor. Minta kita dampingin dulu. Jadi kalau ternyata itu merubah citra, sejak kapan dari dulu ada masyarakat lapor ke anggota dewan, ya kan? Tapi ternyata di Sulut terjadi hampir tiap hari kasus kita baik banget. Gue boleh nanya nggak, apa sih hal yang mengagetkan yang lo lihat di dalam internal Senayan yang bikin lo terkejut gitu? Di awal-awal lo sebagai anggota parlemen gitu, anggota DPR. Oh ternyata wakil rakyat tuh. Suaranya yang dibawa ke Senayan tuh kadang bukan kepentingan rakyat tuh gitu loh. Malah ketika lo mau bawa kepentingan rakyat versus kepentingan misalnya perusahaan gede gitu, lo akan lebih banyak melihat anggota dewan yang ngebahas aturan yang membela perusahaan tadi, bukan kalau urusan kayak masyarakat kecil kayak misalnya gue mau usulin apa ya, undang-undang tentang bullying segala macam gitu-gitu, perundungan anak kecil apa yang susah banget. nggak cepet. Tapi lo lihat, ada kan undang-undang yang ramai banget kemarin yang menyangkut perusahaan gede. Yeah. Walaupun sebenarnya ada hal positif banget di dalam, tapi itu lebih cepet loh, cepet banget dia gol. Itu karena bedanya. ada faktor. Gue nggak bakal bilang apa. Gue nggak tahu. Gue nggak mau masalah hukum di sini. Lo nalarin aja sendiri. Pertama kali juga lo melalui partai lo yang sebelumnya menjadi caleg tanpa money politics dan jadiin sosial media sebagai salah satu alat kampanye lo. Lo ngerasa sudah mempresentasikan anak muda di usia lo juga? Mempresentasikan anak muda di merepresentasikan ya, sorry. Sebenarnya iya sih, walaupun gue tahu nggak banyak juga anak muda dapat kesempatan kayak gue gitu. Tapi jiwa dan gaya anak muda satset yang nggak banyak birokrasi panjang-panjang itu, gue terapin di DPR dan itu berhasil buat masyarakat, mereka senang dengan hasil itu. Survei membuktikan ternyata kesukaan masyarakat terhadap cara kerja gue bagus. Berarti cara anak muda yang kerja nggak banyak cincong itu ternyata ada di gue. Tapi gue penasaran nih, apa pendapat lo tentang banyaknya sekarang yang tadi masih tentang soal money politik ya, banyaknya yang katanya banyaknya caleg yang masih juga bermain dengan money politik, bahkan bagi-bagi sembako gitu. Menurut gue ya, kalau mungkin nggak ada aturannya, kalau mungkin nggak ada secara aturan hukum ngelarang, ya ambil aja gitu loh, selama itu nggak merubah hati nurani lo. Karena masyarakat yang memilih gue juga pada dasarnya mereka menerima, banyak kok yang menerima dari tempat lain, tapi tetap menaruhkan hatinya untuk mencoblos gue di hari H gitu loh. Karena gue rasa makin banyak yang merasa terhianati ketika lo ngambil sembakonya dia tapi lo nggak nyoblos dia, itu bakal makin hari makin berkurang pekerjaan money politik itu. Karena kan sebenarnya nggak ada supply yang tinggi kalau nggak ada demand yang tinggi. Supply kan? dan demand yang tinggi, benar-benar. Jadi susah. Apalagi kalau stok beras susah ya. Lo bayangin kalau lo mau bagi-bagi nih, datang bawa sembako gede-gede terus nggak ada yang mau nerima. Sebenarnya mereka bakal berhenti juga gitu loh. Tapi karena selama masyarakat kita masih nerima, ya mau gimana? Ambil, kalau menurut gue ya udah, kalau emang kalau secara aturan hukum nggak melanggar, sebenarnya ambil aja gitu loh. Tapi jangan milih berdasarkan itu. Jadi Hil, menurut lo apa yang berbeda dari kontestasi di pemilu periode ini dengan periode sebelumnya? Yang berbeda, mostly secara garis besar sih. Selain partai lo yang berbeda ya? Maksudnya untuk gue pribadi atau secara umum? Bagi lo pribadi? Kalau gue pribadi yang berbeda karena gue udah punya track record ya, masyarakat bisa menilai gue, jadi gue nggak perlu yang kayak terlalu, kan baliho gue diturun-turunin tuh, tiap kali gue pasang baliho besoknya hilang, di periode ini? Iya, yang barusan kemarin. Oh ya? Ada yang berani nurunin baliho lo? Gue siapa, gila. Di Sulut itu kan yang gubernurnya bendum partai gede gitu, yang nyalon anaknya, keluarganya, istrinya, emaknya, bapaknya, satu keluarga semua nyalon. Lah gue siapa di situ? Dan dari 15 kabupaten kota, 14-nya itu nggak mendukung Prabowo Gibran waktu itu. Cuma satu bokap gue sendirian waktu itu mendukung Prabowo Gibran. Jadi di saat itu gue kayak minoritas juga gitu loh. Jadi waktu itu sempat viral, jutaan yang nonton di TikTok dan di IG, gimana tiap kali gue pasang baliho hilang, besoknya hilang gitu. Akhirnya masyarakat yang ngejagain, dan gue ngelihat track record itu membuat masyarakat dengan sukarela jagain baliho gue gitu loh. Jadi gue ngerasa periode kali ini perbedaannya adalah karena mereka udah ngelihat hasil kinerja gue. Lebih keras dan ketatkah tahun ini dibanding periode sebelumnya?
Sebenarnya iya, karena gue kan tanpa jabatan, udah gitu bersaing sama anak gubernur, bersaing sama siapa lagi tuh, ketua komisi 9, udah gue sebutin sampai komisinya, mantan bupati 5 apa 6, mantan pokoknya semuanya lah. Jadi ya ada jenderal-jenderal juga, lo bayangin bertabur bintang di sana, gue apa istri kapten bos, nggak masih jauh gitu levelnya. Jadi berat sekarang kayaknya. Dengan yang punya modal mungkin lebih tinggi dari lo ya? Oh gila, modal mereka banyak banget Ji, gue Syam. Makanya itu kenapa gue bilang gue bertirah debu. Dan apa tadi? Remah rengginang ya? Iya, remah rengginang juga kayak gue. Oke. Nah, membahas soal pekerjaan lo selama 5 tahun ini kan lo juga di Komisi 3 ya? Komisi 1, ya di 3, terus tiba-tiba gue dibuang. Karena di 3 gue nggak terlalu mungkin tidak melaksanakan tugas gue dengan baik menurut mereka, jadi gue dipindahin Komisi 1. Oh gitu. Tapi selama di Komisi 3 yang menaungi hukum, HAM dan keamanan, apa sih sebenarnya isu yang lo temukan yang harusnya menjadi perhatian? Banyak sih sebenarnya. Kalau gue waktu itu gue dari narkoba gue bahas, dari seleksi masuk polisi gue bahas, kan banyak tuh polisi-polisi yang hilang terus gue bantuin masuk lagi kan, karena mungkin ada yang bilang mereka nggak bisa bayar atau apa, padahal dia kok secara kualitas bagus banget. Oh gitu. Banyak hal-hal yang gue temukan di sana yang gimana masyarakat mungkin kalau tanpa pengacara dia nggak akan bisa dapat keadilan yang itu ketika melapor ke polisi misalnya. Itu banyak banget hal. Salah satunya ya pokoknya urusan masyarakat kecil lah yang harus dibahas di sana itu gitu. Kalau urusan pengusaha tambang sama urusan pengusaha gede mah nggak usah dibahas lah di situ. Udah nggak usah kita bahas lagi. Nggak usah. Terlalu kompleks. Terlalu kompleks dan udah terlalu banyak yang bahas, jadi nggak usah. Berharap kembali kah lagi di Komisi 3? Nah itu yang gue bilang tadi. Gue pengen kembali ke Komisi 3. Berarti ada sesuatu yang mau lo selesaikan? Iya. Apa prioritasnya? Prioritasnya memang pelayanan dari kepolisian buat masyarakat ya, khususnya masyarakat kecil yang nggak punya pengacara, yang nggak punya siapa-siapa gitu. Dimana mereka kalau mereka ngelapor ya nggak perlu viral, nggak perlu babi bu, harus udah ditanganin gitu. Walaupun dia nggak punya lawyer yang sekelas Hotman Paris atau apa. Gue pengen lebih ke situ sih, biar lebih mudah gitu pelayanan masyarakat. Karena mostly kasus gue kasus itu pendampingan ke polisi, harus semua bu minta tolong viralin. Karena kalau nggak viral, ya gila harusnya minta tolong gue dampingin kan ke kantor polisi. Bu harus minta tolong bu viralin dulu karena kita udah dari sana. Jadi gue harus viralin dulu biar rame gitu. Iya. Kayak no viral no justice tuh sayang banget kalau masih terus-terusan ada. Lo tuh sukses lo di karir lo di bidang politik menurut gue ya. Oh ya? Di usia 23 tahun lo udah berhasil melenggang ke Senayan. Privilege biasa. Itu privilege. Tapi di satu sisi menurut gue sukses dan mampu bertahan. Dan membuktikan untuk yang kedua kalinya, lo juga mampu bertahan. Bahkan lebih dari yang periode sebelumnya. Siapa mentor lo? Mentor gue, bokap pasti. Oke. Ya, bokap pasti. Sama Prabowo kali ya, gue liatnya. Udah kan di Sulut udah berkali-kali nggak menang gitu, tapi jalan aja terus gitu kan. Jadi gue pikirnya mungkin dengan gue ngelakuin aja apa yang baik, entah nanti gue dipilih atau enggak, gue mau kehilangan jabatan gue atau enggak, sebenarnya gue ngelakuin yang terbaik tuh kan. Ternyata pas nyalon kepilih lagi gitu, bahkan lebih. Jadi mungkin mostly bokap gue sama Prabowo Subianto sih. Pesan-pesan apa yang paling lo ingat dari bokap lo? Ya pokoknya lo mau dihina, dicerca, difitnah, diomongin apapun yang kata orang di luar, lo jalan aja lakuin yang baik terus. Ya lo jangan biarin orang viral-viral di luar sana melabelin lo dan lo anggap itu sebagai jati diri lo aja gitu. Bokap gue kan udah ngerasain gimana rasanya difitnah, gimana rasanya jadi korban politik hukum dan lain-lain. Jadi dia selalu bilang pokoknya orang label orang terhadap lo di luar gak menentuin lo siapa gitu. Selama lo lakuin yang baik terus lo tetap orang baik, yang penting lo sama Tuhan tahu gitu aja. Gitu dong. Kalau nggak makan hati gue viral mulu berkali-kali. Jelek mulu lagi viralnya. Tapi setuju nggak kalau orang bilang ya iyalah dia 23 tahun udah jadi anggota dewan, orang dia punya privilege, bapaknya dulu mantan bupati, politikus juga. Ya emang semua anaknya mantan bupati dan semua anak orang kaya sukses gitu kan.
Malah kan bukannya kebanyakan anak berprivilege lagi main sama narko dan lain-lain atau lagi di dunia yang. Tapi sejujurnya, lo masih punya privilege itu nggak sih? Kalau dibandingkan sama lawan-lawan gue yang anak gubernur ya gue serengginang. Kan dia juga punya privilege, lawan-lawan gue punya privilege. Tapi kan artinya kan keluarga lo pemain politik lama juga gitu. Yang 3 kali kalah. Jangan lupa bokap gue mantan napi, Pak. Gue besar di penjara loh. Jadi membawa nama bokap bukan selalu hal yang gampang. Bukan selalu hal yang positif gitu. Bahkan ada dengan membawa nama bokap tanpa membawa jati diri gue sendiri, malah gue kan bisa dibilang anak mantan napi, anak maling segala macem. Walaupun gue udah punya bukti-bukti dia nggak bersalah dan itu membuat gue jauh lebih pede gitu. Tapi coba lo bawa nama bokap lo, diteriakin anak mantan napi nggak lo? Jadi lo menganggap itu bukan sebuah privilege? Nggak murni privilege. Gimana cara lo anak yang bertumbuh di penjara terus lo bisa dapet reputasi yang baik di depan masyarakat 310.000 orang kalau lo nggak berjuang mati-matian. So what do you think about politik dinasti? Kalau gue selalu berpikir sih, karena ya selalu gue bilang di mana-mana mau orang mau nganggap apa, analoginya simpel aja menurut gue. Anak itu ya pasti ikutin bokapnya kalau dia ngerasa bokapnya atau nyokapnya itu bisa jadi teladan kan. Wih, TNI, satu keluarga, bapak, anak, kakak beradik TNI semua, nggak ada TNI dinasti, bos. Selalu gue bilang kan, polisi, anaknya akpol juga, ada kepoluan, semua jadi nggak ada tuh Polri dinasti. Petani, Pak, dia punya apa, lahan tani, sawah gede-gede, anaknya jadi petani semua, nggak ada petani dinasti, politik doang yang dibilang politik dinasti. Padahal politik itu kan di masyarakat yang milih juga, gitu loh, bukan seenak jidat lo juga, gitu loh. Kecuali lo raja gitu, lo bisa kasih warisan ya bisa aja. Diturunkan gitu ya. Diturunkan ya, bisa. Ditunjuk misalnya. Ditunjuk. Misalnya. Gitu ya. Ya bisa. Tapi selain moral, apa yang keluarga berikan bentuk dukungan kepada lo? Bentuk dukungan ke gue sih apa ya? Kalau dari gue secara pribadi, karena gue kuliah pun kemarin gue beasiswa ya, jadi bokap gue nggak pernah keluar duit untuk banyak untuk bayarin gue kuliah gitu loh. Jadi iya. Dengan track record kuliah lo yang segitu, gue beasiswa. Lo bisa tanya ke UPH kemana, gue nggak pernah bayar bos kuliah. Oh ya? Iya, gue beasiswa 100% di kampus yang tempat kata orang tuh uang papa bisa habis gitu. Di Washington juga? Semuanya itu gue beasiswa, baik swasta maupun beasiswa dari sekolahnya. Oke. Gue beasiswa. Pintar juga lo ya? Ya, amin. Lah kalau lo punya privilege, kenapa lo nggak bayar aja sih kuliah gitu kan? Iya. Tapi lo pengen buktiin aja gitu, lo bisa gitu. Tadinya gue mau mikir, ya wajar lah dia sukses, jadi wajar lah dia pinter, orang kampusnya bagus, dia punya uang banyak. Waktu gue mau mendaftar kuliah S1, bokap gue lagi di penjara, gue nggak ada duit. Padahal bokap gue sekolahin anak banyak, tapi karena itu kan dia dikasusin. Karena bikin program beasiswa itu juga salah satunya. Jadi waktu itu gue mau masuk kuliah di kampus yang bagus, tapi kan bokap gue waktu itu di penjara. Nyokap gue kalah pilkada, jadi kita bener-bener lagi dalam situasi nggak bisa bayar langsung gitu. Jadi ya gue ajuin beasiswa. Lo anak berapa sih by the way? Gue anak pertama. Anak pertama dari sekarang udah 13, kita udah banyak banget. Jadi gue anak tunggal, tapi keluarga gue suka ngadopsi anak. Oke. Oh itu gue dengar tuh ceritanya waktu lo sempat diwawancara di Hitam Putih juga kan. Gue jadi sebelum gue nikah anak gue udah banyak banget. Gue udah punya anak banyak gitu, karena nyokap gue meninggal ya, terpaksa manggil gue mami kan. Oke. Karena ya gue udah. Jadi memiliki lo harus siap memiliki 13 paket lainnya. Iya, 13 paket lainnya, belum sepupu-sepupu yang bergantung sama lo gitu. Tapi by the way, lo tuh punya program namanya HBL Foundation dan telah membantu banyak warga Manado. Apa itu HBL Foundation? Ya, tadi yayasan, ya masyarakat lebih nyari yayasan gue daripada ke sana gitu loh. Oke. Pemerintah juga mereka udah males mintanya. Jadi HBL Foundation ini adalah representatif lo di Manado untuk membantu tadi. Betul, yayasan gue, dan mostly gue ituin sendiri sih, biayain sendiri. Tapi ada juga yang ngebantuin orang yang support yayasan gue. Gitu. Apa yang paling menurut lo merasa ya kita nggak boleh congak ya, maksudnya nggak boleh pamrih gitu, tapi menurut lo berkat HBL Foundation ini ada, gue bisa membantu orang ini gitu. Apa yang teringat di lo, kasus
Maksudnya gimana Habel Foundation ini Iya. bantuin gue. Banyak banget sih tiap hari sampai tadi pagi juga gue masih ada kasus anak gizi buruk yang harus gue anterin telur dan segala macam ke tempatnya. Ini even lo nggak menjabat ya? Belum menjabat ya? Gue nggak, selama gue menjabat Habel Foundation jalan terus. Kita nikahin orang ratusan, bikin acara kawin massal kita tanggung, bukan hanya suratnya bawa ke KUA atau bawa ke Dukcapil diketok terus pulang. Gue bawa sampai cateringnya, sampai gaunnya, cincin kawinnya gue siapin semua. Itu salah satu program Habel Foundation. Ada juga ya itu bantuan hukum. Jadi baik banget, dan itu walaupun nggak ada dari kita yang menjabat, Habel Foundation tetap jalan. Karena banyak juga yang orang baik yang bantuin gitu. No wonder sih 300.000. Terima kasih. Ya, segala tetek bengeknya lo urusin. Iya. Perintilannya. Pokoknya sampai cuma cerainya aja nggak gue urusin. Gue nggak ada fasilitas cerai massal. Udah gue fasilitin kawinnya, terus gue fasilitin cerainya. Repot amat hidup gue. Iya. Itu doang permintaan yang tidak bisa gue iakan. Karena kan ya kalau di Sulut kita ada agama yang mayoritas itu nggak mengizinkan perceraian kan. Iya, Jadi gue iya. takut dibully juga kalau masa gue fasilitasin cerai massal ya gila gitu. Iya, betul. Jadi betul, kawinnya doang yang kita fasilitasin. Sekolahnya ada anak yang gue sekolahin ke Amerika gitu. Oh ya, oh wow. Semua itu menggunakan fundingnya dari Habel Foundation. Habel Foundation. Dari donatur? Dari donatur, ada dari usaha pribadi, usaha keluarga, masukin ke Habel Foundation. Ya, tapi nggak banyak sih, mostly juga donatur ada. Oke. Jadi apa target lo di periode kedua ini? Periode kedua berarti gue harus lebih banyak lagi kasus yang gue urusin kan. Kalau kemarin misalnya tim gue isinya misalnya 30 orang, ya kali ini tim gue harus 100 orang gitu loh. Dan gue kemarin ngebagi gaji dan tunjangan gue kan 100% gue balikin ke masyarakat. Gue hidup dari kunker. Balik modal nggak lo? Yang karena modal gue dikit sih, jadi ya dibilang balik ya worth it juga. Karena kan modal gue seberapa sih gitu kan. Sosmed doang dari awal gue masuk. Lo tau nggak anehnya Instagram follower gue 70.000, 72 ribuan. Pemilih gue 70.000. Sekarang Instagram follower gue 300 ribuan. Pemilih gue 300 ribuan. Aneh banget ini ya. Relate ya dengan angka kenaikan dari followers juga mempengaruhi kenaikan suara lo. Jadi kayak sebenarnya gue lebih bakal berterima kasih sama Instagram gitu. Itu yang kasih sama media juga lah. Oh iya. Iya, kok cuma sama Instagram sih? Takutnya nggak mampu. Oh, aduh. Gitu. Ada tapi concern satu fokus yang kayaknya gue greget nih di periode pertama gue belum selesaikan dan periode kedua ini gue harus selesai. Sih. Kasus tanah. Nggak karena ketua umum lo jadi menteri ATR kan? Enggak, karena waktu periode kemarin hampir nggak ada kasus tanah yang berhasil, Pak. Gila, backingan mereka kuat-kuat semua. Jadi kayak masyarakat kecil yang emang orang susah, yang nggak punya apa-apa, tapi tanahnya diambil tuh. Kayak gue susah bantuinnya gitu. Karena kan gue juga tahu walaupun ketum gue menteri ATR, tapi emang Sulut doang yang diurusin, nggak juga gitu kan dunia ini. Dan tanah yang gue urusin atau gue perjuangin itu tanah kecil-kecil sepetak-sepetak gini mungkin yang hilang. Yang masyarakat kecil, bukan tanah tambang atau tanah HGU yang gimana-gimana gitu. Jadi ya mungkin tanah kali. Sudah ngerti petanya? Sebelum berjuang di medan perang? Peta apa nih? Peta politik? Peta politiknya, peta perangnya, aksesibilitasnya. Mostly karena kekuasaan tuh berganti-ganti terus ya. Satu hal yang gue tahu pasti, kita nggak akan punya map yang benar-benar bisa kita pegang. Karena per berapa menit tiba-tiba orang yang lu pegang misalnya yang bisa menjadi jalur lo kesana tiba-tiba ditahan. Tiba-tiba ada orang yang nggak duduk di jabatannya lagi, tiba-tiba di reshuffle. Jadi lo harus bisa fleksibel gitu. Jadi berarti lo sudah siap di periode baru ini? Sudah siap tempur? Harusnya harus siap dong, udah dipilih 310.000 bos. Ya bisa di demo, itu kalau 310.000 demo depan rumah gue bisa selesai Pak gue. Gue bayangin 310.000 kalau menuntut secara bersamaan, chaos juga lo. Iya chaos kan, makanya gue gak enak juga gue makanya. Gue harus bisa dapet posisi yang bagus. Sebagai anak muda Hillary, sekarang berarti usia lo 28 ya? 27, iya udah mau 28. 28 ya, dan hampir setengah dari pemilih di Indonesia tahun ini adalah anak muda juga, Gen Z, millennials dan Gen Z. Mau memberikan pesan apa untuk anak muda
Aduh, ini apa ya? Gue tahu pesan buat anak muda tuh gak akan pernah diingat, Pak. Anak muda tuh lo kasih nasihat, makin gak bakal didengar gitu loh. Jadi paling lo kasih apa contoh aja kali ya, lo kasih lihat aja. Contoh gitu. yang baik ya. Ya kalau lo mau kerja, ya kayak gue dihina di mana-mana, gue dijelekin di mana-mana. Tapi toh ternyata ketika kita ya tetap berbuat baik, ternyata ada juga jalannya gitu kan. Lo mau dikerjain sama siapapun juga, sama petinggi-petinggi pun, ketika lo berbuat baik, apa yang lo lakukan niatnya baik, biasa ada aja jalan lo gitu. Jadi lo konsisten aja di situ. Tapi secara demografi kemarin lo mapping nggak? Ternyata pemilih lo banyak anak muda juga. Pemilih gue cukup rata sih. Cukup rata ya? Cukup rata. Hampir semua usia yang bisa memegang internet, FB dan IG. Sekali lagi. Oke. Meskipun Facebook sekarang dimainin bapak ya? Iya, dan gue juga tidak mau melewatkan itu. Akhirnya gue punya Facebook juga. Walaupun udah ada temen gue di sana gitu loh. Yang main sekarang nyokap gue, bokap gue itu Facebook. Bokap gue juga. Jadi gue memanfaatkan itu dengan baik sih. Jadilah contoh yang baik. Biarkan stigma berkata apa, lo cukup membuktikan dengan menjadi perbuatan lo aja. Perbuatan lo aja. Karena orang mau ngomongin hal-hal comberan terkait lo bisa bilang apa nggak? Lo bisa bilang enggak bisa juga tuh. Gue di mana-mana dijelekin juga, dibilang gini gitu. Padahal urusan apa sih yang kejahatan apa sih yang gue buat? Gue cuma mau ngebelain masyarakat. Tiba-tiba gue diingetnya gak sok-sok karena gue sombong. Coba lu turun sendiri sana ke Medan Tambang, berani gak lu sendirian? Misalnya kayak gitu kan. Iya, lo udah terima aja apa yang kata orang, tapi lo tetap fokus jadi orang baik. Terima kasih Brigita udah Thank you, Oji. Ngobrol-ngobrol di sini. Being konsisten tuh nggak gampang, tapi selama orang bisa konsisten, gue rasa pemilih lu juga akan konsisten berpihak pada lu, gitu ya. Terima kasih sekali lagi udah main kesini. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya kali ya. Sehat-sehat sampai melahirkan. Amin, terima kasih. Ibu dan bayinya. Terima kasih. Dan 13 anak lainnya. Iya, sehat-sehat juga. Bakal nambah nih dikit lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat sahabat Kompas TV yang sudah menyaksikan program Kode kali ini. Jangan lupa disaksikan konten podcast Kode lainnya. Saya Rozi Effendi pamit.